Ukraina mengerahkan serangan balik ke Rusia di wilayah perbatasan Kursk. Langkah ini Ukraina lakukan salah satunya untuk memikat Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump agar mau memberikan dukungan ke Kiev. Dari sudut pandang Ukraina, Trump dinilai mampu menekan Rusia. Namun, sebelumnya Trump mengatakan bahwa ia tidak ingin lagi membantu Ukraina karena menilai bahwa bantuan Amerika Serikat ke Ukraina hanya memboroskan anggaran Washington. Sehingga Ukraina menggunakan modal kuat dengan berusaha menduduki Kursk untuk bahan negosiasi kepada Trump agar berubah pikiran. Sebab pelantikan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat tinggal menghitung hari, tepatnya pada 20 Januari 2025. Namun, mampukah Ukraina mempertahankan posisi dan kekuatannya di Kursk? Sebelumnya perlu sahabat Kompas.com ketahui apa pentingnya Kursk bagi Ukraina. Jadi, untuk meningkatkan posisi di meja perundingan, Ukraina harus memiliki modal yang kuat untuk bernegosiasi. Nah, dengan menduduki wilayah Rusia di Kursk, maka Ukraina jadi memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Harapannya, Rusia mau melepaskan barangkali satu wilayah Ukraina yang telah mereka caplok. Pasalnya, saat ini Rusia telah menduduki 5 wilayah Ukraina, yakni Crimea, Zaporizhia, Luhansk, Donetsk, dan Kharkiv. Selain untuk memperkuat posisi di meja perundingan, pendudukan di Kursk juga bisa sekaligus menjadi upaya Ukraina untuk membuat Trump berpihak pada mereka. Sebab selama ini Trump telah sesumbar bahwa dirinya bisa menyelesaikan perang Rusia-Ukraina hanya dalam semalam. Trump pun mengaku dirinya memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan klaim Trump itu bukan bualan belaka. Karena jelang pelantikan Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025, baik Ukraina maupun Rusia saling mendekati Trump. Di sisi lain, Zelensky mengakui bahwa Trump memiliki kemampuan untuk menekan Putin. Melihat hal itu, Zelensky berusaha mengambil hati Trump. Sebab sejak masa kampanye, Trump telah menegaskan bahwa ia ogah untuk mendukung Ukraina. Trump begitu karena bantuan finansial dan militer yang dikirimkan Amerika Serikat untuk Ukraina dinilai hanya menghabiskan anggaran Washington. Itulah mengapa Ukraina berusaha keras mempertahankan kekuatan dan pendudukannya di wilayah Kursk. Namun, bagaimana situasi Ukraina di Kursk? Klaim Rusia dan Ukraina atas Kursk saling tumpang tindih. Baik Ukraina dan Rusia, keduanya sama-sama mengeklaim berhasil mencapai kemajuan di Kursk atau setidaknya mampu membendung kekuatan musuh. Saat Ukraina menyerang Kursk pada 12 Agustus 2024, Kiev awalnya mengeklaim berhasil menguasai 1.400 km wilayah Kursk. Namun pada November 2024, mereka mengubah klaim tersebut menjadi 800 km persegi. Berbagai pertempuran sengit pecah di Kursk sejak saat itu. Sampai akhirnya pada November 2024, Ukraina, Amerika Serikat, dan Korea Selatan melaporkan bahwa Korea Utara mengirimkan ribuan tentaranya ke Rusia. Ribuan tentara Pyongyang itu belakangan diketahui sengaja diletakkan di garis depan peperangan di Kursk. Walau kemampuan tentara Korea Utara akan perang elektronik dianggap masih kurang mumpuni, namun pengiriman ribuan pasukan Pyongyang ke Rusia itu dinilai menjadi suntikan kekuatan yang berharga. Meski demikian, karena kurangnya kemampuan, Amerika Serikat melaporkan sudah ada sekitar 1.000 hingga 3.000 tentara Korea Utara yang tewas di medan peperangan. Bahkan, ada tentara Ukraina yang mengaku melihat pasukan Korea Utara berlari menuju wahana drone Rusia. Padahal, wahana drone itu untuk meluncurkan roket dan bisa meledakkan diri. Zelensky pun ikut miris melihat nasib tentara Korea Utara yang dikirim ke medan perang oleh Rusia. Menurut Zelensky, tidak seharusnya para tentara Korea Utara itu kehilangan nyawa di tanah Eropa. Сьогодні були повідомлення щодо кількох солдатів з Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон, але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати.
Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не має втрачати своїх людей в боях в Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, і сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий в своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян. Dalam pertempuran terbaru pada Minggu 5 Januari 2025, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan Ukraina kembali menyerang Kursk. Serangan itu diluncurkan Rusia menggunakan 2 tank, 12 kendaraan lapis baja, 1 kendaraan perusak, dan sejumlah pasukan lintas udara. Rusia mengeklaim mampu membendung kekuatan Ukraina. Namun, Ukraina melaporkan sebaliknya. Kepala Pusat Anti-Disinformasi Ukraina, Andriy Kovalenko menyatakan taktik pasukan Ukraina berhasil membuat Rusia kelimpungan. Klaim serupa pun turut disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Головком доповів також по ситуації в Курській області, зокрема, в боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північно-корейських солдатів і російських десантників. І це відчутно. Nasib perang Rusia-Ukraina nampaknya akan menemukan titik balik setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025. Ukraina seolah harus memilih antara merelakan wilayahnya untuk Rusia dan berjanji tidak bergabung bersama NATO, atau terus melanjutkan peperangan dengan ancaman tak lagi mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Namun, kemungkinan negosiasi masih terbuka. Pendudukan di Kursk jadi salah satu modal kuat Ukraina untuk memperkuat posisinya di meja perundingan. Kira-kira apa ujung dari perang Rusia-Ukraina yang berlangsung nyaris 3 tahun ini? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.